mengasihiku, meski aku orang berdosa. Dia mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya. Fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa. Dia mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya. Fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Beton derek, fondasi kuat bangunan. Beton derek, fondasi kuat. Beton derek, fondasi kuat bangunan. Beton derek, Fondasi dasar imanku, kokoh dan tak akan runtuh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi
atas Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan mengucap syukur atas Beri tepuk tangan. Pujian yang sangat indah sekali yang memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sungguh sukacita yang luar biasa. Kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam acara Gol Kehadiran Sekolah Minggu Tertinggi. Puji nama Tuhan, hari ini kita beribadah intergenerasi, mulai dari anak-anak yang masih bayi sampai dengan opa oma mengikuti kegiatan ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Dengan sikap berdoa, mari kita masuk dalam saat teduh. Sungguh sukacita yang luar biasa, Tuhan berkati kita hari lepas hari. Kasih-Nya tiada pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari naikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan,
yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini Tuhan, hati kami siap mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju pada Engkau saja. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pagi hari ini Ibu Lia mau sapa anak-anak dulu yang di sebelah kanan Ibu Lia. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Selalu ceria. Coba sekali lagi Bu Lia mau sapa. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, Yes, yes. selalu ceria. Wah, tepuk tangan buat anak-anak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Oma Opa nggak boleh kalah ya dari anak-anak. Bu Lia mau sapa dulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabarnya? Luar Biasa. Yes, yes, yes. Selalu Puji ceria. nama Tuhan. Tepuk tangan. Semua bersuka cita. Saya undang kembali untuk berdiri. Kita akan pujilah. Jadilah kuat, jadilah hebat. Keren deh. Yesus Tuhanku yang masih hidup, meski aku orang berdosa, yang mati bagiku, tebus dosaku. Aku yakin dan percaya fondasi dasar imanku, kokoh dan taat akan Roh. Fondasi dasar imanku. Siapa? Adalah Yesus. Siap-siap. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah kuat dan terang di dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Lebih semangat lagi ya. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, yang mati bagiku, tebus dosaku. Aku yakin dan percaya, fondasi dasar imanku, kokoh dan taat akan Roh. Fondasi dasar imanku. Siapa? Adalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah orang dan terang bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah
duduk kembali Bapak Ibu. Kita selalu mengingat bahwa Yesus adalah pondasi dalam hidup kita dan iman kita. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkahku percaya Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Aku percaya dengan sayap-Mu ku akan tetap tinggi di tengah badai hidup. Ku dapat terang dapat kuatan dan perlindungan dari tidak ada lain yang kami sembah kecuali Engkau Yesus Kristus. Bapa Surgawi, mohon Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga suasana ibadah, goal kehadiran tertinggi sekolah minggu kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa sentuh hati kami, urapi setiap pribadi kami, agar kami boleh berpengalaman dengan Tuhan melalui ibadah ini, siapapun kami. Antar hati kami serendah mungkin di hadapan Allah. Jadikan kami keluarga-keluarga yang menjadi berkat. Kami merindukan sekali Engkau berbicara melalui kebenaran firman pagi ini, sehingga seluruh keluarga diberkati Tuhan. Bicaralah melalui hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu
Dan biarlah Roh Kudus yang berkuasa memampukan kami memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyapa dengan sapaan Shalom. Ya, sekali lagi Shalom. Ya. Apakah ada di antara kita yang tidak punya keluarga? Boleh angkat tangan. Artinya yatim piatu, tidak punya saudara. Ada? Di dalam ruangan ini yang yatim piatu nggak punya keluarga? Semua punya. Semua punya. Saya sedang mengamati jemaat saya ini kok bangkunya masih sebagian kosong. Saya lagi mengamati jemaat saya nih. Yang biasa duduk di mana. Ini bangkunya banyak sebagian kosong. Biasanya hari Minggu lebih daripada ini. Tapi ini jam 8 kok bangunnya terlambat apa ya? Saya berharap ada yang terlambat dan baru masuk, nggak apa-apa. Judul renungan kita atau khotbah kita hari ini adalah keluarga bahagia. Kalau kita melihat tampilan di atas atau di layar, itu ada suami, istri, dan anak-anak. Saya mau tanya, yang keluarganya lengkap, ada suami, ada istri, dan anak-anak, angkat tangan. Suami, istri, dan anak-anak. Oke, terima kasih, turunkan. Artinya, ada yang tidak angkat tangan berarti mungkin papanya sudah dipanggil Tuhan. Mungkin mamanya sudah dipanggil Tuhan. Bisa kemungkinan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini adik-adik sekalian, Pak Pendeta minta waktu. Ya, mari kita kerjasama untuk tidak bicara sendiri. Biar Pak Pendeta yang bicara melalui khotbah dan semua adik-adik kita dengarkan. Ya, nanti kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan di kelas saya tidak tahu. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari guru saya nggak ngerti di kelas. Dan mungkin ada hadiahnya saya juga nggak ngerti. Makanya perhatikan khotbah Pak Pendeta. Siap? Anak-anak siap? Oke, kita buka dulu Alkitab kita. Dari Amsal pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Ya. Amsal pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Yang baru datang pelan-pelan mencari tempat lalu tidak berisik. Ya. Saya akan menyampaikan, akan membacakan, silahkan disimak di bawah perikop berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Kitab Amsal kebanyakan ditulis oleh Salomo. Ya. Siapa Salomo? Salomo seorang raja, anak Daud. Dan kalau kita membaca surat Tawarikh, ya, Allah menampakkan diri kepada Salomo, kemudian bertanya, Salomo, kamu mau minta apa saja kepadaku? Salomo berkata, Tuhan, hambamu minta hikmat, agar hambamu bisa memimpin bangsa yang besar dengan adil, dengan benar. Loh, sebenarnya diberikan kebebasan untuk minta apa saja, minta kekayaan, minta supaya bangsa-bangsa yang lain bisa ditaklukkan di bawah kakinya, supaya orang-orang bersujud di bawah kaki
Salomo bisa karena apa saja boleh diminta. Tapi saat itu Salomo hanya meminta hikmat. Supaya dia bisa mengadili bangsa yang besar. Artinya bisa memimpin bangsa itu lalu memutuskan sebuah keputusan yang tepat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, kita melihat judul kita keluarga bahagia. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara, ada 4 poin. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama karena nanti ada 4 poin berkenaan dengan keluarga bahagia. Yang pertama, keluarga bahagia itu dicirikan adalah keluarga bahagia yang pertama kalau saya melihat di sini adalah keluarga yang memelihara perintah Tuhan. Ayat pertama dan kedua. Ya, memelihara perintah Tuhan itu menjaga perintah Tuhan dalam hati. Memelihara perintah Tuhan. Perintah Tuhannya apa? Ya anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini ada permintaan, ada permohonan, ada perintah dari Allah, yaitu memelihara kebenaran firman, memelihara nasihat, memelihara sabda Tuhan di dalam keluarga itu. Khususnya ditujukan kepada anak-anak. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, keluarga bahagia adalah keluarga di mana orang tua itu harus membimbing anak-anaknya dengan jalan yang baik. Saya bangga dengan gereja ini karena setiap kebaktian pagi, anak-anak berdiri di depan dan didoakan. Saya percaya ketika itu menjadi sebuah kebiasaan dan terus dilakukan terus-menerus menjadi anak-anak memahami bahwa ini ibadah. Ini didoakan, masuk ke kelas belajar firman Tuhan luar biasa. Dan akhirnya menjadi anak-anak yang terbiasa berdoa. Saya bangga dengan anak kecil yang barusan nyanyi pertama kali tadi. Namanya Cherry. Panggilannya Cherry ya? Kamu panggilannya Cherry. Ini anak ini prestasinya luar biasa. Saya tanya, Dek, kamu sudah punya piala berapa? Ada 5. Lebih Pak Pendeta, berapa? 26. Berarti anak ini cerdas banget. Ibu Eko berkata dia adalah anak juara 1 bahasa Inggris. Mari kita berpikir kenapa anak ini secerdas dan sehebat ini. Saya paham benar semenjak kecil, dia waktu itu masih kecil, masih digendong. Mulai dibawa ke depan dan didoakan. Makanya jangan pernah kita merendahkan berkat Tuhan melalui doa. Orang tua ajari anak kita tentang kebenaran firman Allah. Saya mengutip di dalam Ulangan. Ya, saya mengutip di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Dan ayatnya yang ke-6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang diajarkan? Mengajarkan agar anak-anak ini takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Ini tugas orang tua. Ketika orang tua mengajarkan kebenaran firman Allah kepada anak-anak, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang terbiasa belajar firman Allah. Anak-anak yang terbiasa mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan itulah tugas daripada orang tua mengajarkan anak-anak. Sehingga ketika anak-anak mengikuti peraturan firman Allah, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang baik. Bukan anak-anak yang memberontak. Anak-anak harus taat kepada orang tuanya. Jangan dinasihati orang tuanya, anak-anaknya justru berani. Ini bukan ciri anak-anak Tuhan dan bukan ciri keluarga bahagia. Keluarga bahagia adalah orang tua mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, dan juga ayat yang lain berbicara di dalam Efesus berbunyi demikian. Seperti nasihat Paulus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Anak-anak harus mentaati orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umur. Wow. Halo anak-anak, ya, kalau kalian anak-anak menghormati orang tua, mengasihi orang tua, taat dan tunduk kepada orang tua, Alkitab berkata, engkau akan diberikan panjang umur.
Dan di dalam Amsal juga begitu. Ketika perintah diberikan ayat 2, ini upahnya apa? Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Siapa sih keluarga yang tidak merindukan sebuah kesejahteraan? Mana sih keluarga yang tidak merindukan kebahagiaan? Oleh karenanya adalah pelihara perintah Allah. Pegang perintah Allah, ajarkan perintah Allah. Anak-anak, bantu orang tua, kasih orang tua, tunduk pada orang tua. Seperti di dalam layar kaca ini. Ada anak-anak yang membantu orang tuanya masak di dapur. Nanti akan ada lomba masak yang akan dikerjakan oleh keluarga-keluarga. Terima kasih ada 9 atau 10 keluarga yang mau masak di bawah nanti setelah acara ini. Dan setelah masak mereka akan melayani Bapak Ibu sekalian hasil masak untuk dinikmati bersama-sama, namanya perjamuan kasih. Ini keluarga, ya. Keluarga menampilkan, ya, masak bersama, menampilkan kerjasama antara orang tua dan anak dalam keluarga itu. Inilah wujud daripada sebuah kebahagiaan. Anak-anak mentaati orang tua, anak-anak diajar. Jangan anak-anak tidak diajar, harus diajar bagaimana bekerja sama dengan orang tua, bagaimana membantu orang tua, dan bagaimana anak-anak mentaati dan hormat kepada orang tua. Karena apa? Karena dari sanalah kita bisa menciptakan keluarga itu mengalami sebuah kebahagiaan. Jangan lupa juga bangun persekutuan di dalam keluarga itu ketika keluarga itu merindukan sebuah kebahagiaan. Karena mentaati kebenaran firman Allah. Bahasanya adalah buat mezbah doa di rumah. Buka altar di rumah. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Berdoa bareng-bareng dalam keluarga. Baca firman bareng-bareng dalam keluarga. Anak-anak, kalau orang tuanya belum kenal Tuhan, kalian sudah setia di dalam Tuhan dan mengikuti sekolah minggu. Kalau mau makan, ajak papa mama. Papa mama, ayo kita makan dan kita berdoa bareng. Biar Dedek yang memimpin doa. Mau tidur malam papa mama, kita mau tidur, yuk kita doa dulu, biar Dedek yang memimpin doa. Saya percaya dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil seperti ini, akan membangun sebuah keluarga yang kuat, karena ada benih kebenaran firman Allah yang ditabur oleh guru-guru di kelasnya, lalu anak-anak ini mengimplementasikan, menerapkan di keluarga masing-masing. Ayo coba pulang dari sekolah minggu ini, jika anak-anak di rumah belum ngajak orang tua, kalau mau makan berdoa bareng, ajaklah orang tuamu berdoa bareng. Kalau mau bobok, belum diajak berdoa, ajaklah mereka berdoa bareng. Nah, sekali waktu kamu juga ajak membaca Alkitab bareng, kamu bacakan. Anak-anak yang madya, yang pratama, dan lain sebagainya, yang keluarganya belum. Ayo, mulai. Tunjukkan supaya keluarga kita adalah keluarga yang memelihara perintah Allah, yang taat kepada Allah. Saya percaya ketika itu sejak dini dimulai, diadakan di sana, kita bisa menciptakan keluarga itu dan Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Kata Alkitab, panjang umur ya. Kita merindukan kehidupan yang bahagia. Kita harus memelihara dan mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah berarti juga mentaati kebenaran firman ini sebagaimana amanat agung sampaikan. Ya. Jangkau, mari kita jangkau orang tua kita. Mari kita jangkau saudara-saudara kita. Mari kita memberitakan firman kepada mereka. Mari kita mengajar mereka melalui firman Allah. Mari kita memuridkan mereka melalui kebenaran firman Allah. Mari kita melayani bersama-sama dengan mereka. Kita bisa, keluarga kita bisa. Kalau keluarga masing-masing bahagia, mentaati firman Allah, maka jemaat semua diberkati Allah. Enggak ada gosip sana, gosip sini. Karena apa? Mentaati firman Allah. Hati-hati. Hati-hati. Teknologi sudah mulai canggih, gosip bisa juga semakin canggih. Hindari gosip yang negatif. Hindari gosip yang tidak baik. Kalau ada orang
mengajak saudara bergosip, mengajak saudara mengomongin orang lain, jangan mau. Karena itu bukan dari firman Allah. Tapi kalau ada orang ngajak membaca firman, ngajak berbicara tentang pemberitaan Injil, mengajak mendoakan orang, wah cepet-cepet ikutlah. Tapi kalau yang lain-lain, yang sifatnya itu cuma remeh-temeh, bahasa-bahasa yang enggak bagus, kata-kata yang hanya mendiskreditkan orang, menghakimi orang, jangan mau. Karena ini bukan tipe keluarga bahagia. Tipe keluarga bahagia adalah berbicara positif, mendukung, mendorong, memotivasi, dan mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat kepada firman Allah. Pelihara firman Allah itu luar biasa. Yang kedua, jangan lupa untuk menciptakan keluarga bahagia adalah jadikan kasih landasan utama. Kasih. Perhatikan kalimat ini di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sekali lagi, lagi-lagi, kata kasih harus menjadi yang utama. Alkitab mengatakan, kalungkan itu pada lehermu. Artinya apa? Biarlah melekat. Bahkan kasih engkau tulis di dalam hatimu, loh hatimu. Biarlah itu menyatu di dalam diri kita. Ketika rumah tangga dibangun berdasarkan kasih, maka keluarga itu akan bahagia. Karena kadang-kadang begini, ada keluarga yang orang tuanya itu memperlakukan anaknya tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang dikatakan bahasanya itu pilih kasih. Ada anak kesayangan, ada anak nomor 2, ada anak nomor 3. Cara membagi kasih kadang-kadang kurang adil. Saya pernah ketemu sama anak remaja yang sharing sama saya waktu retreat. Dia punya akar pahit dengan orang tuanya. Karena tidak mendapatkan kasih sayang seperti saudaranya. Kemudian dia menangis waktu retreat, kemudian berkata dia akan mengampuni orang tuanya dan dia akan mulai baik. Bisa terjadi ya? Pilih kasih dalam rumah tangga bisa terjadi, bisa. Padahal itu keluarga Kristen. Saudara, mari kita memulai mengintrospeksi diri kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagai orang tua, perhatikan anak-anakmu dengan sama. Jangan kau beda-bedakan. Wah, kamu tidak ganteng, kamu tidak cerdas, kamu tidak cantik, kamu tidak, kamu kalau dikasih tahu selalu berani, yang itu tekun belajar, kamu tidak main game terus. Kalau dibully terus oleh orang tuanya, anak ini akan menjadi mentalnya turun, drop, dan menjadi masa bodoh, nggak mau tahu melakukan apapun. Orang tua harus cerdas di dalam mengelola permasalahan dalam keluarga, agar anak-anak ini dibangkitkan semangatnya, belajarnya bangkitkan, kesetiaan sekolah minggu bangkitkan. Bukan dihakimi. Mari orang tua, kita berpikir jauh ke depan. Bahwa masa depan di sana adalah anak ini yang akan memilikinya. Ajar anak dengan firman Allah, ajar anak dekat dengan Tuhan, ajar anak ikut sekolah minggu, ajar anak mengerti tentang tata krama sopan santun. Anak-anak milenial sekarang ketemu orang tua, nggak ada yang tegur sapa. Saya mulai mengajar di kelas baptisan saya. Kalian harus menyapa terlebih dahulu kepada orang tua, orang yang lebih tua. Anak-anak yang retreat kemarin, sekarang ini masih SMP, begitu ketemu saya, ketemu Pak Tinus, lalu Pak Pendeta langsung lari. Dia main bola lari, nemui Pak Tinus, nemui saya dulu, tos. Diajar untuk sopan santun. Diajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Siapapun dia yang lebih tua, tidak harus Pak Pendeta, siapapun jemaat yang lebih tua. Halo Om, halo Pak, halo Tante, dan lain sebagainya. Halo Bu, sapa dulu. Ini sudah mulai, sekarang ini orang nggak mengerti sopan santun, ketemu orang tua, beb, nggak ngomong. Padahal kita harus memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua.
Ini Alkitabiah. Maka dari itu mari kita mulai kembali dari keluarga-keluarga kita untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Landasannya kasih, jangan membeda-bedakan di dalam keluarga. Khususnya orang tua di dalam memperlakukan anak-anak. Dan kemudian jadi anak-anak juga harus mentaati orang tua seperti firman Allah tadi katakan di poin pertama. Jangan bandel, disuruh ngerjakan PR malah main game terus. Perlu kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai ketika kita mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah, pelajaran-pelajaran guru. Jangan kebanyakan terlalu main game dan main ke sana kemari. Akhirnya anak-anak ini tidak menjadi anak yang cerdas. Nilainya selalu rendah, orang tuanya dipanggil ke sekolah, akhirnya bisa miskomunikasi antara orang tua dan sekolah. Gara-gara anaknya jatuh. Bukan karena sekolah, bukan karena siapa-siapa, bisa karena orang tua, bisa karena sekolah, bisa karena anaknya yang tidak dididik dengan cara yang seperti firman Allah. Oleh karenanya maka jadilah kasih menjadi landasan utama, kalungkan ibarat kalung menempel di leher. Menjadi sebuah seni, menempel, melekat, ibarat tulisan yang diminta dituliskan di loh hati. Itu artinya kasih, kebaikan, kemurahan hati kita harus dipraktekkan dari hari ke hari dalam keluarga. Kasih harus melekat dalam setiap hidup keluarga, satu dengan yang lain. Sehingga ditampilkan gambar anak, orang tua, mama, papa, penuh kasih sayang. Siapa sih yang tidak merindukan kebahagiaan sebuah keluarga? Siapa yang mau merindukan keluarga berantakan? Siapa yang mau merindukan keluarga berantem? Siapa yang mau merindukan keluarga hancur-hancuran? Enggak ada. Kita merindukan sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu, peliharalah perintah Allah, jadikan kasih sebagai landasan utama dalam keluarga, dan keluarga bahagia selalu bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, keluarga bahagia selalu bersandar kepada Tuhan. Alkitab berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita terbatas. Ya, kalau punya pergumulan, Bapak Ibu berdoalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita keluarga-keluarga bersandar kepada Tuhan. Keluarga-keluarga menyerahkan diri kepada Tuhan. Anak-anak kita bawa kepada Tuhan agar kita selalu menyandarkan kehidupan kita, pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, biarlah kita kerjakan semata-mata untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Maka di dalam mengajar anak-anak, prinsip kita adalah ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam sekalian perencanaan keluarga, libatkan Tuhan dalam keputusan keluarga, libatkan Tuhan di dalam mengambil sebuah tindakan dalam keluarga. Dan Alkitab memberikan kita berkat. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita diluruskan, bisnis kita diluruskan, pekerjaan kita diluruskan, karena Tuhan menyertai keluarga kita. Jadi pertama, peliharalah perintah Tuhan. Yang kedua, jadikan kasih sebagai landasan. Dan jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Kita tidak mampu sehebat apapun. Ya, kebahagiaan bukan karena uang, kebahagiaan bukan karena harta. Orang yang hartanya banyak, kekayaannya banyak, mobilnya berlebih daripada 2-3, enggak juga bahagia, bisa. Tetapi kebahagiaan adalah Tuhan yang memberikan. Ketika hidup manusia benar di hadapan Allah, keluarga benar di hadapan Allah, anak-anak memposisikan sebagai anak-anak yang menghormati Allah, menghormati keluarga. Dan orang tua yang mengasihi anak-anak berdasarkan firman Allah, memperlakukan keluarga berdasarkan firman Allah, maka Tuhan tidak hanya memberikan panjang umur, Tuhan juga akan memberikan kesejahteraan, Tuhan juga akan memberikan kebahagiaan, Tuhan juga akan meluruskan jalan kehidupan keluarga itu. Sehingga keluarga itu akan muncul keluarga bahagia. Kalau semua keluarga Kristen bahagia, pasti bertumbuh dengan baik. Ya, pasti bertumbuh dengan baik. Mari kita bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan dalam keluarga.
Ya, kita ini sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi tidak kelihatan pertumbuhan kerohanian. Ayo kita bertumbuh. Mulai berbicara secara baik, secara positif, secara membangun. Jangan sekali-kali saya berkata, jangan sekali-kali kita menyebar gosip yang hanya membuat sampah di mana-mana. Jangan. Sayang energi kita. Sayang ucapan kita. Sayang hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang kurang baik. Jadilah keluarga yang positif dengan menabur benih-benih kebaikan kepada siapapun. Dan jangan juga menjadi orang yang suka mengompori satu dengan yang lain. Kalau Anda punya keluarga yang bahagia, yang baik, Anda akan memberkati orang. Anda akan jadi saluran berkat. Camkan baik-baik itu. Perhatikan baik-baik itu. Apa yang disampaikan Pak Pendeta di mimbar ini. Mari kita mengurus diri kita sendiri di hadapan Allah. Mari kita mengurus keluarga kita di hadapan Allah. Apakah kita sudah mentaati kebenaran firman? Apakah kita hanya sekedar menjadi Kristen saja? Karena apa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan berkatnya tertahan ketika keluarga itu takut kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan panjang umur, Tuhan akan memberikan kesejahteraan, Tuhan akan memberikan kecukupan, Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat yang lain. Kalau sampai ada keluarga-keluarga yang mau makan pun sulit, mau mengembangkan usaha pun susah, tanya dulu pada diri sendiri dan Tuhan, apakah diriku sudah beres di hadapan Tuhan atau belum? Masuk kamar, berlutut, nangis, minta di hadapan Tuhan untuk membenahi kehidupan rohani kita, supaya kita menjaga keintiman dengan Tuhan dan agar nama Tuhan dipermuliakan dan keluarga kita diberkati. Karena Allah menghendaki keluarga yang bahagia. Yang terakhir, selalu taat pada Tuhan dan firman-Nya. Taat. Taat tunduk, artinya hormat. Artinya menghargai Allah. Jangan kita merasa diri kita pandai atau pinter, melebihi yang sebenarnya. Ya, tahu maksudnya? Ya. Saya menulis di sini, kita dilarang menganggap diri pandai daripada yang sebenarnya. Kita dilarang menganggap diri kita pandai daripada yang sebenarnya. Kita harus taat dan hormat kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan apapun bentuknya. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Bangun dengan mesbah keluarga, doa bareng, baca firman. Bangun pagi jangan langsung pegang handphone. Lebih baik bangun pagi langsung lipat tangan, datang kepada Tuhan dulu. Kalau bangun pagi pegang handphone, nanti banyak yang kita baca. Saya mengajarkan kepada murid saya, calon baptisan. Kalau kalian bangun pagi, ya sebelum saudara ke kamar mandi atau ke toilet, berdoa dulu. Ya, pergumulan apa? Habis itu baca firman, baru pegang handphone. Ya, pegang handphone. Lihat di sana. Mari kita isi kebenaran firman Allah begitu bangun pagi dengan firman, dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan, jangan kepada dunia dulu. Agar apa? Agar kehidupan dalam hari itu diluruskan. Agar kita diberikan jalan yang terbaik dalam hari itu. Agar perjalanan bisnis kita ditolong, perjalanan studi kita ditolong, perjalanan rumah tangga kita ditolong. Ketika kita menghampiri Allah terlebih dahulu, bangun suasana kerohanian dengan Tuhan terlebih dahulu. Setelah selesai kita menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, meminta izin, memohon perlindungan, penyertaan, barulah beraktivitas. Dan Allah akan menuntun kita, meluruskan jalan kita, kata Alkitab. Perbuatan baik, kemurahan hati, kasih, serta sikap hormat kepada Tuhan. Alkitab berkata, bagaikan obat yang menyembuhkan badan dan menyegarkan batin kita. Artinya apa? Semua nasihat Allah akan berdampak positif dan menjadi sumber kekuatan dan dalam membangun keluarga kita. Nasihat-nasihat firman Allah taruh dalam hati. Nasihat-nasihat Alkitab taruh dalam hati. Saya selalu ingatkan, kalau baca Alkitab jangan ngebut. Pelan-pelan. Ketika Roh Kudus sudah suruh berhenti.
Lalu baca lagi yang di saat diberhentikan oleh Tuhan itu baca lagi. Lalu berdoa, apa yang Tuhan mau dari ayat Alkitab itu untuk diriku. Baca, lalu kemudian berdoa. Pelan-pelan, dengarkan Tuhan. Kebanyakan kita kalau berdoa kan ngomong terus. Saatnya Tuhan mau bicara kita nggak dengar karena kita tidak berdiam diri. Maka dari itu mari kita ciptakan keluarga bahagia. Mari kita bangun keluarga kita untuk menjadi keluarga bahagia yang memelihara perintah Allah, yang menjadikan kasih landasan utama dan selalu bersandar kepada Tuhan, mentaati dan tunduk kepada firman-Nya. Jadilah pelaku-pelaku firman. Menjadi menghidupi firman Allah, bahasa mentor saya, menghidupi firman Allah. Jadikan firman Allah sebagai kekuatan. Mari kita mulai memberikan dampak dalam keluarga. Anak-anak ajak papa mama berdoa. Ajak papa mama baca firman. Yang mungkin papa mamanya belum ke gereja, saudara ya anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah ikut sekolah minggu, yang mengerti, guru-gurunya ngasih PR ataupun ngasih apa, ajak papa mamanya berdoa. Saya percaya lambat atau cepat ketika kita menanamkan kebenaran firman Allah, maka saatnya firman itu akan bertumbuh. Amin. Firman itu akan berdampak secara luar biasa. Dan Tuhan akan memberkati keluarga kita. Kita bangkit berdiri, lalu kita akan mengangkat sebuah pujian untuk merespon firman Tuhan. Yes. Mari Tuhan Yesus. Mari Tuhan berbicara pada kami setiap pribadi. Biarlah pujian ini mengantar kami untuk kami boleh semakin merenungkan kembali bagaimana keluarga bahagia kami bangun berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kasih dan penghormatan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita angkat dengan sepenuh hati kita. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
dalam surga. Biarlah Engkau menjadi andalan dalam keluarga kami. Biarlah kasih menjadi landasan utama di dalam kami membangun kebahagiaan sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi dalam keluarga yang taat, anak-anak menghormati orang tua. Papa mama mengasihi anak tanpa pilih kasih dengan keadilan mutlak. Dan biarlah Tuhan kebahagiaan akan terwujud dalam rumah tangga kami. Ketika keluarga-keluarga kami bahagia, seluruh anggota jemaat bahagia. Ketika seluruh anggota jemaat bahagia, kami akan menjadi berkat bagi masyarakat di lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami boleh menghidupi firman itu dalam rumah tangga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom, sebelum kita memberikan persembahan, ada satu firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Bapak Ibu, mari kita akan pujikan bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan.
kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Anak. Oke. Baik, pada pagi hari ini Bu Lia akan memanggil ke depan anak-anak yang naik kelas sekolah minggu ya. Kita akan mulai dulu dari kelas asuhan naik ke kelas Indria. Valencia Darmawan, silakan maju ke depan. Anak kelas Indria yang naik ke kelas Pratama, Heaven, silakan maju ke depan. Dan yang terakhir, anak kelas Pratama naik ke kelas Madya, Jose Valen, silakan maju ke depan. Mohon dengan kasih Bapak Pendeta Immanuel beserta Ibu Mariati Ketua Sekolah Minggu untuk menyerahkan penyematan selempang kenaikan kelas. Baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang luar biasa, setia. Ya, silakan turun. Bapak Ibu, kami terus menghimbau Bapak Ibu untuk setia, bukan hanya anak-anak mengikuti sekolah minggu, tapi kita sekalian rindu bertumbuh dalam pengenalan Tuhan dalam kelas sekolah minggu. Mari kita akan bersama-sama tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ada Pendeta Immanuel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya memberikan kesempatan apakah panitia sekolah minggu gul kehadiran tertinggi ada yang mau ditambahkan untuk pengumuman? Cukup? Oke, baik, cukup. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri dan seperti yang sudah disampaikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing nanti sudah dapat pengarahan dari gurunya. Kita akan tunduk kepala dan kita akan akhiri dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan hati Bapa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Pagi ini kami boleh menyelesaikan ibadah
Gol kehadiran tertinggi Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dan bersama-sama dengan kami, dan masih ada rangkaian kegiatan yang akan kami lanjutkan. Biarlah Tuhan akan memberkati kami. Begitu juga kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Dan juga kami doakan untuk seluruh sidang jemaat yang setia memberikan pengabdian, mengembalikan persepuluhan dan mengembalikan berkat untuk kemuliaan Tuhan, mendukung pekerjaan, pelayanan melalui gereja ini. Tangan Tuhan terulur untuk memberkati mereka sekalian. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan kiranya Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat yang memiliki sebuah pergumulan, apapun pergumulan mereka. Kiranya Tuhan hadir dan menolong kegiatan ke depan. Beberapa kegiatan yang akan kami jalani, di mana kami akan mengadakan rapat terakhir pengurus perancang yang lama pada hari Selasa, dan tanggal 2 kami akan melantik pengurus perancang yang baru, dan tanggal 9 hari Minggu kami akan mengadakan musyawarah gereja kembali untuk membicarakan beberapa hal yang berkenaan dengan jawaban daripada hamba-hamba Tuhan yang dipercaya jemaat untuk dicalonkan jadi diakon dan perpanjangan pelayanan gembala sidang di tempat ini. Kami akan mendengarkan jawaban itu pada tanggal 9 bersama-sama dengan seluruh jemaat Gereja Baptis Palembang. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja ini dan memberkati cabang-cabang yang ada, dan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan seluruh penata layanan yang ada. Biarlah mereka boleh bersatu hati, khususnya tim perancang yang baru. Kami mohon kiranya sevisi, sepanggilan, sepenanggungan untuk membawa gereja pelayanan ini semakin bertumbuh, takut akan Tuhan, menjadi teladan. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati pemerintah bangsa negara kami, biarlah terus mengupayakan kesejahteraan rakyat. Khususnya kota kami, jadikan kota yang diberkati Tuhan, kota shalom, kota damai, dan kota yang terus menjadi saluran berkat bagi saudara kami yang berasal di luar kota, sehingga ketika ke Palembang mereka boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terus doakan keluarga-keluarga Kristen, biar menjadi keluarga yang bahagia, yang membangun rumah tangganya berdasarkan firman Allah dan menjadi teladan di dalam gereja dan masyarakat. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah siang ini, biarlah Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran dan perasaan serta hatimu. Kembalilah kepada aktivitas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus yang kekal, penghiburan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus menyertaimu sekalian, menyertai keluargamu, menyertai usahamu, menyertai hidupmu secara individu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. bersaat teduh mengucap syukur dan menyerahkan kepada Tuhan segala aktivitas dan kehidupan saudara. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.